sini kita akan meminimumkan dari soal yang pertama, yaitu ada fungsi tujuan dari f sama dengan 15x1 ditambah 12x2 ditambah 15x3 ditambah 18x4 dengan kendalanya itu ada 4 dan non negativitinya x1, x2, x3, x4 lebih besar sama dengan 0. Di sini kita mempunyai kendalanya ada 4. Kendala yang pertama yaitu lebih kecil sama dengan, otomatis kita menambahkan variabel slack atau plus s. Oleh karena itu di sini s1 ditambah s2 ditambah S1 sama dengan 24. Begitu pula dengan kendala keduanya, ditambahkan slack karena dia lebih kecil sama dengan 50. Dan kendala ketiga, kita kurangkan surplusnya atau min S dan tambahkan artificialnya atau plus P. Oleh karena itu kendala ketiga dan keempat kita menggunakan surplus dan artificialnya, dikarenakan dia lebih besar sama dengan. Dan fungsi tujuan dengan big N-nya yaitu F sama dengan 15x1 ditambah 12x2 ditambah 15x3 ditambah 18x4 ditambah 0 dikali x1 ditambah 0 dikali s2 ditambah 0 dikali s3 ditambah 0 dikali s4 ditambah mv1 ditambah mv2. Selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama. Di iterasi pertama ini saya sudah menemukan kolom dan baris kuncinya. Begitu pula dengan kata kuncinya, dengan angka kuncinya sudah diketahui. Di sini baris kuncinya yaitu berada di S1 yang berwarna kuning, sedangkan kolom kuncinya berada pada warna hijau yaitu di X2. Dikarenakan kolom kunci karena ZJ min CJ-nya yaitu positifnya lebih besar dari M min 12 dan baris kunci terdapat pada 24 dikarenakan angka paling terkecil. RI terdapat pada BI dibagi dengan kolom kunci dan ZJ berasal dari 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah M dikali 1 ditambah M dikalikan dengan 0, otomatis menghasilkan M. Dan begitu pula selanjutnya akan menghasilkan ZJ. Di iterasi kedua, sebelum kita mengisi baris-barisnya, kita hitung terlebih dahulu untuk barisnya. Di sini kita hitung terlebih dahulu. Jika kita sudah menghitungnya, kita masukkan ke dalam baris-barisnya. Di sini kita sudah mengetahui baris dan kolomnya. Seperti yang sebelumnya, barisnya itu berwarna kuning dan kolom berwarna hijau. Di sini kita menemukan angka kuncinya yaitu 1. Karena dari RI-nya yaitu paling terkecil yaitu 40. Dan kolom paling positif itu berada pada X3 yaitu M-15. Dengan fungsi tujuannya yaitu 288 ditambah 46M, yang dimana itu masih belum optimal. Oleh karena itu kita selanjutnya menghitung sampai dengan optimal. Selanjutnya di iterasi ketiga sama seperti iterasi pertama dan iterasi kedua untuk cara menghitungnya. Di sini sebelum kita memasuki baris-barisnya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Dan cara perhitungannya seperti ini. Di sini kita juga harus mencari ZJ-nya. ZJ-nya sama seperti iterasi pertama dan iterasi kedua, yang menghasilkan ZJ-nya yaitu ada di 27 min M. Dan kita hitung juga ZJ min CJ-nya. Di sini kita sudah mengetahui kolom dan baris kuncinya. Di sini ada kata angka kuncinya yaitu 1 dikarenakan dari baris dan kolomnya. Di sini kita sudah mengetahui fungsi tujuannya yaitu ada 888 ditambah 6N, yang dimana itu masih belum optimal, yang masih sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke iterasi keempat, sama seperti iterasi ke-1, kedua, dan ketiga. Kita hitung dulu baris-barisnya. Di sini ada perhitungannya. Di sini kita masukkan ke dalam baris-barisnya. Di sini CI-nya kita ganti dengan baris dan kolom kuncinya. Sudah diketahui F-nya yaitu sama dengan 996, yaitu sudah optimal. Oleh karena itu di sini tabel sudah optimal karena elemen pada baris Z, J, min, CJ semuanya sudah kurang dari sama dengan 0. Dengan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 24, S3 sama dengan 40, dan X4 sama dengan 6. Nilai minimumnya yaitu 996. Selanjutnya soal kedua yaitu maksimumkan F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3 dengan kendalanya ada 2 yaitu x1 ditambah x2 dikurang 3x3 lebih kecil sama dengan 6 dan kendala keduanya 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3
lebih kecil sama dengan 7 dengan non-negativity-nya yaitu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Di sini karena lebih kecil sama dengan semua, kita masukkan variabel slack-nya, yaitu dengan kendala pertama yaitu X1 ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah slack 1 atau S1 sama dengan 6. Kendala 2-nya yaitu juga kita masukkan yaitu S2 sama dengan 7. Di sini fungsi objektifnya yaitu bentuk maksimasi ada Z sama dengan atau F sama dengan 8X1 ditambah 2X2 dikurang 10X3 ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 dikalikan S2. Selanjutnya kita masukkan kepada iterasi pertama. Di iterasi pertama ini C itu dari fungsi tujuannya yaitu 8, 2, min 10, dan 0, 0. Di sini CI-nya juga 0. Selanjutnya, di sini kita sudah mengetahui baris dan kolom kuncinya. Kolom kunci terdapat pada warna hijau dan baris kunci terdapat pada warna kuning. Di sini kita sudah mengetahui baris kuncinya yaitu berada di S2 dikarenakan RI-nya yang paling kecil yaitu 1,75 dan kolom kunci yang paling positif yaitu berada di minus 8 yang artinya itu berada pada kata kunci angka kuncinya 4. Di sini kita mengetahui fungsi tujuannya yaitu masih 0 yang belum optimal. Selanjutnya kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua sebelum itu kita masukkan baris-barisnya. Oleh karena itu perhitungan untuk barisnya yaitu seperti ini. Selanjutnya kita sudah mengetahui baris dan kolom kuncinya. Di sini baris kunci terdapat pada S1 dan kolom kunci terdapat pada X2 yang dimana kolom kunci itu berada pada min 4 yang ZJ min CJ-nya yang paling positif. Dan di sini RI-nya yang paling kecil yaitu 3,4. Oleh karena itu berada pada S1 dimana fungsi tujuannya yaitu sama dengan 14 yang belum optimal. Oleh karena itu kita lanjutkan kepada iterasi yang ketiga. Di iterasi ketiga kita juga harus mengoperasikan barisnya. Cara mengoperasikan baris seperti ini. Selanjutnya pada iterasi ketiga kita juga sudah menghitungnya yaitu ZJ dari CI dikalikan dengan S1, CI dikalikan dengan X2, CI dikalikan dengan X3, begitupun pula dengan selanjutnya. Lalu kita kurangkan ZJ dikurang CJ. Di sini sudah ada hasilnya. Dan di sini BI-nya juga kita ada hasil dengan fungsi tujuannya yaitu di sini ada 27,6. Pada tabel penyelesaian ini kita lihat elemen-elemen pada baris ZJ min CJ semuanya sudah lebih besar sama dengan 0 sehingga penyelesaian sudah kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 3,4, X2 sama dengan 2,6 dan F-nya yaitu 27,6.